Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Revalina, Prodi S1 Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, dari kelas A kelompok 5. Di sini saya akan menggambarkan sel prokariotik. Pertama-tama yang harus disiapkan ialah buku gambar, pensil, penghapus, pensil warna, dan spidol warna. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sel prokariotik. Yang pertama, yang berwarna oranye ini adalah kapsula. Kapsula merupakan alat pelindung bakteri terhadap pengaruh luar yang merugikan dirinya dan bersifat virulen. Kemudian, yang berwarna kuning ini adalah dinding sel. Dinding sel merupakan matriks ekstraseluler yang menyelubungi tiap sel sebagai pelindung dan pembentuk sel. Selanjutnya, warna hijau ini namanya membran plasma atau juga bisa disebut dengan membran sel. Membran sel adalah membran tipis yang mengelilingi sitoplasma suatu sel. Fungsi membran sel sangat penting untuk melindungi keutuhan bagian dalam sel. Selanjutnya adalah warna biru. Di bagian dalam ini namanya sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan dalam sel yang mengelilingi nukleus dan menjadi tempat untuk organel sel menjalankan fungsinya. Organel yang dimaksud meliputi mitokondria, lisosom, ribosom, retikulum, endoplasma, dan aparatus Golgi. Untuk yang berbentuk bulat berwarna biru disebut ribosom. Ribosom merupakan organel penting dalam sel eukariotik maupun prokariotik. Fungsi ribosom tersebut menghasilkan protein dan melangsungkan sintesis protein. Selanjutnya, untuk yang berwarna merah ini disebut plasmid. Plasmid adalah DNA ekstra kromosomal yang dapat bereplikasi secara autonom dan bisa ditemukan pada sel hidup. Dan untuk yang berwarna hijau ini disebut pili. Pili merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel. Fungsinya untuk membantu perlekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Untuk yang panjang berwarna hijau ini namanya flagella bakteri. Flagella adalah struktur yang berperan dalam pergerakan sel bakteri. Dan untuk yang terakhir, berwarna merah berkelok-kelok bisa disebut dengan nukleoid atau DNA melingkar. Fungsi nukleoid pada bakteri yaitu pengendali seluruh kegiatan sel dan pembawa informasi genetik karena mengandung DNA yang ada di dalam kromosom. Baik teman-teman, sedikit yang dapat saya jelaskan mengenai sel prokariotik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.